Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini saya buat ya karena permintaan dari beberapa penonton sebelumnya, yaitu ingin saya membahas tentang rangka ESAF beberapa sepeda motor Matic Honda yang katanya mudah patah gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya kawan-kawan, saya ingin kasih tahu beberapa orang itu kadang ada yang nyinyir kepada saya, katanya apakah saya cukup kompeten untuk membahas hal ini hal itu. Nah, tadi saya sertakan di depan ya bahwa saya sebetulnya udah bersertifikat coating inspector dan welding inspector. Baik, sekarang kita akan bahas ya. Jadi apa sih yang terjadi? Nah, setelah saya lihat ya kawan-kawan, ternyata di media sosial banyak sekali beredar ya beberapa foto sama video yang menunjukkan beberapa sepeda motor Matic Honda itu mengalami patah, kemudian seperti terlipat seperti itu. Nah, saya tampilkan gambar-gambarnya ya. Nah, akibat beberapa gambar dan video yang beredar, akhirnya beberapa orang pemilik Honda Matic itu mereka cemas, kemudian pada memeriksa, termasuk yang pemilik-pemilik baru juga pada cemas dan memeriksa. Akhirnya banyak sekali yang komplain, katanya, loh sepeda motor saya ini baru tapi kok karatan, katanya gitu. Nah, kemudian mendengar beberapa komplainan seperti itu, akhirnya Astra Honda Motor itu mengundang beberapa orang, kayaknya wartawan otomotif, kemudian vlogger-vlogger otomotif ya kawan. Sehingga di sana mereka dijelaskan bahwa sebetulnya yang terlihat karatan itu sebetulnya bukan karat ya. Bahkan kemudian Honda juga merilis video resmi ya. Cuman sayangnya video resmi tapi orangnya yang menjelaskan kayak pesulap bertopeng gitu ya. Ini saya tampilkan juga gitu. Nah, dalam video tersebut ya, baik yang pesulap bertopeng sama yang di acara di Astra Honda Motor tadi menjelaskan bahwa yang terlihat kekuning-kuningan atau kecoklatan itu sebetulnya bukan karat, itu adalah silikat gitu ya. Nah, jadi dari situ kemudian mereka menjelaskan bahwa silikat ini nggak berbahaya, ini bukan karat, justru ini melindungi agar las-lasan itu terbebas dari karat. Kayak gini yang viral, ada yang A, itu A yang ini, ada yang B itu yang di pinggir, itulah kurang lebih. Tapi sebenarnya itu adalah lapisan silikat. Dia sifatnya juga antioksidan. Lapisan antioksidan biasanya ada yang berupa cat, dilapisi cat gitu ya bapak-bapak ya, lapis cat dan lain sebagainya. Nah, karena fungsinya di lapisan silikat ini juga berfungsi yang sama, mempertahankan logam di belakangnya dari korosi. Akhirnya para vlogger dan para wartawan otomotif itu ya sementara masih menerima gitu ya. Nah, inilah yang saya sayangkan ya kawan. Nah, setelah saya baca-baca ya kawan, ternyata ya silikat itu dalam bahasa Inggris itu disebut silicate ya. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris juga disebut silicon island gitu ya. Nah, silikat ini sebetulnya adalah kotoran lasan ya kawan. Kalau kalian tahu orang ngelas ya, biasanya itu kan ada kotorannya berupa bentuk kayak hitam gitu ya kawan. Nah, karena ini adalah proses las MIG atau GMAW ya, maka kotorannya itu agak beda ya, warnanya bisa kekuningan atau kecoklatan seperti yang tadi dibilang silikat tadi. Dan ternyata ya menurut literatur yang saya baca, silikat ini justru ya karena dia kotoran, justru seharusnya dia dibersihkan ya. Nah, kalau dia tidak dibersihkan, takutnya nanti menjadi pintu masuk dari karat ya kawan. Bagaimana kejadiannya kok dia bisa menjadi pintu masuk dari karat? Perhatikan seperti ini ya kawan. Anggaplah ini material yang mau dicat ya kawan. Nah, tadi itu silikat ya. Silikat itu seperti ini kawan. Anggaplah gini, kita perbesar ya. Ini platnya ini 1 mm, anggaplah ini silikatnya. Nah, pengecatannya ini mau dilakukan secara elektrolisis ya. Elektrolisis itu dengan kayak ion-ion gitu ya kawan. Jadi nanti partikel-partikel cat dia akan mencari logam gitu ya. Nah, karena logamnya itu kan saya kasih merah aja ya kawan ya. Jadi ini partikel-partikel cat dia akan menempel ke sini gini ya kawan. Menempel ke logam, pada akhirnya semuanya akan terlapisi oleh cat ya. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa perhatikan ya bahwa yang silikat ini karena sifatnya dia itu isolator bukan konduktor, maka dia tidak bisa terlapisi oleh cat. Nah, makanya tadi itu kelihatan ya yang dijelaskan oleh Honda, kenapa catnya itu nggak nempel ya, karena
katanya mereka prosesnya itu memakai proses elektrolisis sehingga catnya nggak mau nempel di sini ya, karena ini tadi sifatnya isolator. Nah sekarang kalian lihat ya kawan-kawan, justru ya karena di sini itu ada isolator ya, perhatikan ya bahwa akhirnya terjadi perbatasan antara si silikat ini dengan cat di sini. Karena cat ini kan nggak mau nempel ke sini nih, sehingga ada gap kecil ya, meskipun sangat kecil, mungkin ukurannya mikro gitu ya. Nah dari gap-gap inilah gitu ya, justru nanti itu pengkaratan bisa dimulai. Jadi analisa saya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau Astra Honda Motor mengatakan silikat ini tidak berbahaya, bukan karat, ya tapi memang benar bukan karat, tapi dia bisa menjadi pintu masuk bagi mulainya pengkaratan gitu ya. Nah jadi dari analisa yang tadi saya sampaikan ya, jadi akhirnya kesimpulannya seharusnya silikat itu nggak ada lagi di situ ya, sehingga kalau Astra Honda Motor itu bangga bahwa sepeda motornya itu lasannya itu mengandung silikat, harusnya mereka justru malu karena mereka lupa untuk membersihkannya sehingga catnya itu nggak mau nempel. Jadi seperti itu. Tapi ya sayangnya ketika dijelaskan itu para wartawan dan vlogger otomotif mungkin ya pada belum tahu apa itu silikat, sehingga nggak ada yang langsung mempertanyakan di sesi tersebut ya kawan-kawan. Baik, itu tadi masalah silikat ya kawan-kawan. Ternyata setelah saya menonton di beberapa video di YouTube ya, kemudian baca-baca artikel ya kawan-kawan, ternyata ada masalah lain lagi ya di rangka ESAF ini. Apa itu? Ayo coba kita bahas dulu ya. Sekarang saya coba gambarkan ya kawan-kawan. Mudah-mudahan gambar saya nggak terlalu jelek ya. Jadi rangka ESAF ini kan tadinya rangka sepeda motor sebelumnya itu kan terbuat dari pipa gitu ya kawan-kawan. Nah rangka ESAF ini terbuat dari kayak dua plat yang dilengketkan membentuk kayak ya mirip kayak pipa tapi dia memanjang kayak gini ya kan. Ya perhatikan lah kira-kira seperti ini ya. Kalau rangkanya bentuknya seperti ini misalkan gitu ya, maka ini terbuat dari plat yang ditekuk sedemikian rupa ya, perhatikan. Nah kayak gini. Nah terus jadi ini agak menggelembung ya ke arah sini lah kawan-kawan ya. Kemudian dia akan dipasangkan dengan plat lain yang bentuknya ya berlawanan ya seperti ini ya kan, dan sepanjang ini juga ya, kayak gitu lah ya. Jadi ada plat kiri dan kanan ya, kemudian dia dilas ya, lasnya ini pakai spot weld ya. Ini sepanjang pengetahuan saya ini namanya spot weld ya kawan. Kalau ada yang lebih paham silakan komentari ya. Spot weld ini dilakukan dengan cara dua plat ya ditempelkan terus disetrum kiri kanan ya, dari setrumannya ini terus panas ya, panas akhirnya dia lengket dek ya, jadi dia cepat ngelasnya des 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 seperti itu. Nah ini kemudian menjadi masalah kan ya. Apa masalahnya? Yang pertama gini, kalian perhatikan ya, ini kan dua plat dilengketkan ya, sehingga kalau boleh saya gambarkan penampangnya kira-kira seperti ini kan, kalau dua plat dilengketkan ya. Nah ini kalau kita lihat dari sini ya kanan. Jadi ini udah dilas, ini udah dilas ya, udah lengket. Nah apa yang terjadi? Namanya rangka ya, rangka itu kadang-kadang ada lubangnya, entah itu lubang untuk baut atau lainnya ya kanan. Nah karena ada lubang-lubang ini, maka ada kemungkinan ketika melewati banjir ataupun hujan lebat itu ya, ada kemungkinan air itu bisa masuk ke dalam sini ya. Nah air kalau udah masuk ya, kemudian kalau dia udah nggak kehujanan atau udah nggak kebanjiran, harusnya air bisa keluar ya. Nah untuk air bisa keluar kan harus dibuatkan lubang. Nah karena bentuknya seperti ini ya kawan, ini kan dilas nih ya di sini nih. Akhirnya lubangnya bisa dibikininnya di sini ya, nggak betul-betul di bawah. Jadi kalian perhatikan kalau lubangnya dibikinin di sini, nah ini lubang ya. Perhatikan ya, misalkan tadinya kebanjiran air masuk ke dalam sini, kemudian setelah kering air keluar nih ke sini. Nah, karena di sini itu bentuknya seperti ini, maka ada kemungkinan air itu tinggal di sini. Ya. Nah, kalau air yang di sini ini nggak keluar-keluar sampai beberapa hari, ya, dia tentu saja akan menciptakan ruangan yang lembab di sini. Dan kalian tahu kalau ruangan lembab, maka terjadinya karat itu akan lebih cepat dan lebih mudah seperti itu. Nah kemudian masalah berikutnya apa gitu ya. Nah ini saya cuplikan video dari seorang YouTuber ya kawan. YouTuber ini dia melihat ya suatu rangka
sepeda motor Matic Honda ini katanya sih baru 2 bulan gitu ya. Coba dikeker dilihat dalamnya, ternyata udah karatan. Dalamnya tuh bener-bener yang plat, yang nggak dicat gitu loh, kayak nggak ada lapisan apa-apa, terus langsung plat gitu. Kelihatan tuh. Oh iya mas, ini Vario baru 2 bulan umurnya mas. 2 bulan. Baru Vario 160 ya? 160. Oh iya tuh. Jadi dalamnya emang benar-benar masih ya Polos. plat besinya ya. Nah, Jadi apa yang terlihat tadi di sana, yaitu bodi bagian dalamnya ini, ya, kayaknya itu nggak dilapisi cat, gitu ya. Padahal kalau menurut Astra Honda Motor ya, kan pengecatannya dilakukan secara elektrolisis. Kalau elektrolisis, kalian tahu sendiri kan ada lubang sini, lubang sini. Harusnya catnya itu juga masuk ke dalam-dalam, gitu ya. Nyatanya ternyata bagian dalamnya itu kelihatannya nggak terlapisi cat, itu. Nah sehingga ya tentu saja kombinasi ini tadi, air yang menyebabkan kelembapan sama bodi bagian dalam yang nggak dicat, akhirnya dia bisa mempercepat pengkaratan. Sehingga sampai sini kita simpulkan ada 3 hal utama yang menjadi masalah dari ESAF ini ya. Yang pertama tadi itu adalah las-lasan yang masih mengandung silikat, yang mana itu adalah kotoran las. Kemudian yang kedua adalah masalah ini ya, kemungkinan air menggenang. Kemudian yang ketiga adalah masalah ini, ternyata bagian dalamnya itu nggak terlapisi cat, seperti itu ya. Nah sekarang untuk Honda ya, ini udah terlanjur ya, nasi sudah menjadi bubur, jadi masalah sudah beredar ya kawan-kawan. Jadi Honda sendiri ya, ketika ditanyain oleh para vlogger dan wartawan otomotif tentang rangka-rangka yang patah itu, mereka mengatakan bahwa mereka udah berusaha menghubungi pemilik yang rangkanya patah, tapi katanya belum ada yang merespon gitu ya. Nah menurut saya ini Honda kurang proaktif ya kawan-kawan. Karena apa? Ternyata para vlogger ini justru mereka sudah menemukan langsung ya, langsung mendatangi ke bengkel-bengkel dan ternyata menemukan memang rangka-rangka yang patah tersebut. Jadi cukup saya sayangkan bahwa Astra Honda Motor kurang proaktif aja. Dia lebih banyak nunggu daripada dia mendatangi ke konsumen yang bermasalah. Padahal ini bisa menjadi batu sandungan yang sangat serius bagi Honda gitu ya. Baik, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Apa yang bisa kita lakukan kalau kalian sudah terlanjur beli Honda Matic yang memakai rangka ESAF ini ya kawan. Nah jadi gini sekarang ya, masalah utamanya sekarang kan udah jelas nih, pengkaratan gitu ya. Nah pengkaratan tadi sebabnya ada beberapa tadi ya, yaitu karena weldingan yang belum dibersihkan, kemudian posisi air yang mungkin tidak bisa keluar, kemudian ada rangka bagian dalam yang mungkin nggak dicat gitu ya. Nah sebelum kita ngomongin tentang bagaimana mencegah pengkaratan ya, ada baiknya kalian saya ajak dulu mengenal apa sih karat itu, bagaimana terjadinya. Karat itu sepengetahuan saya ada 2 ya kawan-kawan, yaitu pengkaratan yang terjadi secara kimia, kemudian yang kedua secara elektrokimia ya. Nah pengkaratan yang terjadi secara kimia itu contohnya kalau kalian kasih larutan asam ke atas besi, kemudian besinya menguning, itu adalah pengkaratan secara kimia. Nah pengkaratan secara elektrokimia itu adalah pengkaratan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ya. Kenapa kok disebut elektrokimia? Nah ini sebetulnya terjadi proses kimia dan elektronik di dalam pengkaratan tersebut ya kawan. Tapi skalanya sangat mikro, sangat kecil sehingga kita nggak melihatnya. Tahu-tahu udah jadi karat itu aja. Nah untuk memberikan gambaran bagaimana sih terjadi pengkaratan itu, saya kasih contoh kalian tentang baterai lentera air garam ya. Saya tampilkan barangnya seperti ini, terus penggambarannya seperti ini kawan. Jadi ini ada wadah yang isinya air garam. Itu air garam itu adalah elektrolit ya. Nah kemudian ke dalam air garam ini dicelupkan logam magnesium sama logam, bukan logam ya, grafit, material grafit. Nah material magnesium dan grafit ini memiliki perbedaan potensial ya, sehingga kalau dia diberi lampu di sini kawan, maka lampunya ini bisa menyala ya. Karena apa? Terjadi aliran elektron. Nah sini ya. Nah akibat ada aliran elektron ini, maka lama-kelamaan magnesium ini keropos kawan. Ya keropos sampai habis. Nah saya tampilkan contohnya magnesium yang udah habis ya. Nah seperti itulah kejadiannya
Ini tadi kropos ini korosi ya, atau berkarat ya. Nah, seperti itu terjadinya korosi pada besi ya, kawan. Nah, pada besi itu memang nggak kelihatan ya, tapi besi pun dia kalau kena air ya, apalagi kalian tahu sendiri, airnya itu yang paling jahat adalah air laut ya, karena seperti contoh saya tadi kan air garam. Kemudian yang kedua yang jahat juga air hujan, karena air hujan itu banyak mengandung asam ya. Nah, kalau ini besi ya kawan, besi itu dia juga memiliki perbedaan potensial meskipun terjadinya mikro ya, kecil-kecil ya. Misalkan di sini ada positif negatif, anggaplah seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah larutan elektrolit ya. Ini air ya kawan tadi, air garam ataupun air hujan gitu ya. Ini menjadi larutan elektrolit. Kemudian dengan pengaruh ada O2 atau oksigen dari luar ya. Kemudian dia terjadi proses yang mirip tadi itu, mirip baterai ya kawan. Dia terjadi perpindahan elektron gitu ya. Nah, saya kurang bisa menggambarkan dengan pasti bagaimana karena saya bukan ahli kimia, tapi yang terjadi adalah seperti ini kira-kira ya. Pada akhirnya terjadi penumpukan besi itu kan Fe ya. Jadi di sini itu terjadi penumpukan Fe2O3 ya kawan, yang mana merupakan pengkaratan atau karat lah, karat itu sendiri ya. Nah, kemudian besi yang tadi membentuk karat seperti ini, akhirnya dia keropos di sini kawan, ya berkurang. Nah, seperti itu. Kalau terjadinya terus-menerus ya, terus di beberapa tempat, ya akhirnya pada keropos gitu ya. Itulah terjadinya karat ya. Jadi syarat terjadi pengkaratan itu ada 4 ya tadi. Jadi batang magnesium tadi itu disebut anode, kemudian batang grafit tadi cathode atau katoda. Nah, kemudian harus ada elektrolit, kemudian ada penghubungnya kawan ya. Nah, makanya bagaimana cara menghindarkan terjadinya pengkaratan, yaitu kita cegah agar tidak ada O2 di sini, kawan. Nah, selain O2 yang nggak boleh ada lagi airnya ya, jadi nggak boleh ada elektrolit di sini, gitu ya. Nah, sekarang jadi jelas ya bagaimana menghindarkan pengkaratan ya. Jadi kita harus mencegah jangan sampai besi ini dilengketin oleh air dan jangan juga dia dilengketi oleh oksigen ya. Caranya bagaimana? Ya, kalau ini permukaan besi ya. Nah, kita ulang aja ya. Jadi kalau ini permukaan besi ya kawan, Fe besi. Maka agar tidak terjadi tempelan air dan oksigen ya. Jadi air ini terus ada oksigen. Nah, untuk menghindari ini maka kita lapisi ya. Nah, inilah yang namanya coating ya, atau dalam bahasa awamnya cat gitu ya kawan. Nah, coating ini ya ada berbagai macam cara. Yang pertama biasa kita kuaskan gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan cara semprot. Kemudian yang ketiga dengan elektrolisis ya. Nah, kemudian yang keempat adalah elektrostatik gitu ya. Nah, ternyata coating saja pun kadang tidak cukup ya kawan. Seperti tadi kalian lihat ya, namanya rangka itu kan bentuknya kadang kayak gitu-gitu ya, kadang ada yang nyelip sehingga kita mau naruh cat pun kesulitan gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi beberapa spot atau beberapa titik yang tidak bisa terkena cat ya. Nah, caranya adalah dengan memberikan sacrificial anode. Sacrificial anode itu adalah suatu logam ya, yang lebih mudah berkarat dibandingkan besi gitu. Contohnya apa? Contohnya ya magnesium tadi ya, teman-teman. Tapi magnesium mungkin mahal ya. Yang lebih murah itu adalah zinc ya, atau orang kita sering nyebutnya seng gitu ya. Makanya banyak ya kawan, besi-besi itu yang dilapisi seng ya. Nah, yang besi dilapisi seng itu biasa orang nyebutnya galvanis gitu ya. Galvanis atau galvanize itu sebetulnya dia itu melapisi besi dengan cara galvanizing gitu ya. Nah, material yang dipakai melapisi itu apa aja? Biasanya itu zinc atau seng tadi. Kemudian yang kedua adalah aluminium. Maka kalian mungkin pernah mendengar istilah galvanum gitu ya. Itu adalah besi yang dilapisi dengan aluminium tapi dengan cara galvanizing ya. Jadi dia dilakukan dengan cara elektrolisis seperti itu. Jadi kalau kalian merasa coating aja itu nggak cukup, maka kita lakukan coatingnya itu bertingkat kanan ya. Jadi gini,
Yang pertama ya, ini besi kan tadi Fe. Nah sebelum kita cat ya itu dilapisi dulu dengan apa tadi? Kalau nggak zinc dia dengan aluminium ya kawan-kawan. Ini pilihannya. Karena apa? Seng dan aluminium itu lebih mudah berkarat daripada besi, sehingga kita harapkan ya yang habis duluan adalah seng dan aluminiumnya gitu. Nah kemudian untuk melindungi seng dan aluminium ini agar nggak cepat berkarat juga, maka baru di atasnya itu kita lapisi cat ya. Nah cat ini pun bermacam-macam ya kawan. Sampai sekarang itu yang dikenal paling tahan terhadap pengkaratan itu adalah epoksi, terutama yang tipe serbuk ya, yaitu disebut dengan FBI atau Fusion Bonded Epoxy ya kawan. Ya jadi seperti itu tadi ya kawan. Jadi saran saya sih untuk kalian yang memang ingin mencegah karat ya, kalaupun kalian sudah berniat benar-benar mengecat ulang rangka itu, maka saya bisa menyarankan beberapa material tadi ya. Yang pertama tadi ya itu apa? Kalau bisa kalian kirim untuk galvanizing ya, dilapisi dengan aluminium ataupun zinc. Kemudian yang kedua barulah kalian cat seperti itu, sehingga ya mungkin dengan cara itu akan jauh lebih awet gitu. Nah mungkin kalau kalian mengikuti cara ini mungkin jadi mahal gitu ya, tapi paling enggak dari situ kalian tahu ya bahwa pemilihan cat itu nggak bisa sembarangan. Kita harus tahu bagaimana sifat-sifat cat yang kita pakai gitu ya. Nah kemudian ini mudah-mudahan juga bisa jadi masukan bagi Astra Honda Motor ya. Menurut saya Honda kalau memang benar seperti tadi analisa saya ya kan, harusnya Honda segera merecall atau menarik produk-produknya. Ya memang akan menjadi biaya yang sangat tinggi ya. Tapi ya itu kalau Honda bersedia melakukannya, maka mungkin Honda namanya akan tetap harum ya kawan. Karena selama ini Honda sangat mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia terutama ya. Jadi terserah ya, kembali kepada Honda sendiri. Kalau nggak ingin ya kita lihat nanti seperti apa ininya, konsekuensinya ya gitu. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan uraian saya yang panjang ini nggak membosankan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi kalian. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.